Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Zaka ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, remaja-remaji masjid, insyaallah semua kita yang hadir di dalam rumah Allah ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita kepada Allah, Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini, berkumpulnya kami di dalam rumah-Mu ini ya Allah, agar Engkau senantiasa mencurahkan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksumah. Ya Allah, kalaupun kami berpisah nantinya, kembali ke tempat kami masing-masing, perpisahan kami hendaklah perpisahan yang Engkau jauhi dari azab-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita kesehatan. Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Di samping nikmat iman yang ada di dalam hati kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering membuat manusia lalai atau dilalaikan oleh manusia. Itulah nikmat as-sihah, nikmat sehat, wal firaq, dan nikmat kesempatan. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, namun tak ada kesempatan, waktu untuk datang ke masjid tak ada, karena mereka sibuk dengan urusan dunia mereka. Kesehatan diberikan oleh Allah, namun kesempatan tak ada, sehingga tak datang ke masjid. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, waktu ada untuk beribadah kepada Allah, tapi sayang 1000 kali sayang, kesehatan tidak memungkinkan untuk datang ke masjid. Keinginan untuk beribadah ada, tapi kesehatan tidak memungkinkan untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, terkumpul pada diri kita yang ada di rumah Allah pada malam hari ini. Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kesempatan. Tentu kita berharap kepada Allah agar nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dikekalkan oleh Allah sampai kematian datang kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepadamu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah yang ke-33 atau surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan berilah salam penghormatan. Apa makna solawat dari Allah? Rahmatuhu wa ridahu. Rahmat Allah dan keridhaan Allah akan senantiasa diberikan kepada orang yang senantiasa bersolawat kepada Rasul. Bahkan satu kali saja kita bersolawat kepada Rasulullah. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat untuk orang tersebut sebanyak 10 kali. Apa maknanya? Rahmat Allah akan senantiasa diturunkan 10 kali lipat dibandingkan dengan ibadah, dengan amalan yang kita lakukan, walaupun sekali yaitunya solawat. Yang kedua, apa makna solawat dari malaikat? Malaikat bukan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malaikat bukan mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak. Tapi al-istighfarlah. Malaikat Allah memohonkan kepada Allah untuk orang yang senantiasa basah lisannya dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat dari orang yang beriman? Makna salawat dari orang beriman adalah bukti kecintaannya kepada Rasulullah. Karena salah satu sunnah Rasulullah adalah banyak-banyak kita bersalawat. Bahkan Nabi mengatakan orang yang paling bakhil itu adalah orang yang paling tidak mau ketika nama Nabi disebutkan. Ketika nama Nabi disebutkan, dia tidak mau bersalawat kepada Nabi. Makanya ketika Nabi naik mimbar fartaqat darajatul ula, Nabi mengatakan amin. Naik lagi mimbar yang kedua, jenjang yang kedua, mengatakan amin lagi. Naik lagi ke jenjang ketiga, Nabi mengatakan amin. Sahabat bertanya, apa gerangan yang terjadi wahai Rasulullah? Apa gerangan yang terjadi sehingga engkau mengatakan amin? Tadi datang malaikat kepadaku mengatakan, man zukir raghima anfu rajulin, celakalah seseorang zukirta indahu lam yusalli alaika, disebutkan namamu dia tidak mau berselawat kepadamu. Mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan oleh Allah dari sifat bakhil dengan tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di tanggal 13 bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui, bulan Rabiul Awal ini tidak ada nilai apa-apanya, melainkan bulan Rabiul Awal mempunyai nilai dan makna yang syarat sekali dalam kehidupan kita, yaitunya dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. 12 Rabiul Awal Rasulullah hijrah ke Madinah. 12 Rabiul Awal pun Rasulullah dipanggil oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kehidupan di dunia. Nah, kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu bentuk dan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah, kita mengenang, kita mengetahui sejarah kehidupan Rasulullah. Dan itulah yang kita lakukan dalam acara Maulidur Rasul atau Maulid Nabi. Para ulama-ulama kita dahulu, Bapak Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melazimkan membaca berzanji. Apa isi berzanji itu? Sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, diartikan sampai orang mengetahui bahwa bagaimana Rasulullah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hari ini terkadang mungkin banyak di antara kita atau anak-anak kita lah khususnya yang mereka tidak mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 fase penting yang harus kita ketahui dari sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, marhalatul i'dad namanya. Masa Rasulullah dipersiapkan oleh Allah sebagai nabi. Yang kedua, marhalatul ta'sis. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyebarkan ajaran Islam, membawa manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dikenal dengan fase Mekah. Setelah itu marhalatut tanzim, Rasulullah menegakkan sistem di Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 fase ini mesti kita ketahui, karena kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidak lama-lama. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang panjang umur mereka. Umat Rasulullah umurnya tak panjang. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhu ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Maka kesempurnaan keimanan kita kepada Allah, juga kesempurnaan keimanan kepada Rasulullah. Tahu tentang sejarah kehidupan Rasulullah, inilah akan melahirkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam marhalatul i'dad kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masa persiapan sebelum datang atau diangkat menjadi rasul. Rasul lahir di Mekah. Rasul diberi nama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sembarang nama. Nama ini adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada ibunda beliau tercinta, yaitunya Aminah. Datang malaikat, dalam riwayat dikatakan kepada ibunda Aminah, apa kata malaikat? Faquli u'izuhu bil wahid. Katakanlah wahai Aminah, engkau sedang mengandung bisayyidi hazil ummah, penghulu umat ini, maka katakanlah berlindung aku dengan Allah yang Maha Esa. Min kulli syarri kulli hasid, dari setiap kejahatan orang-orang yang hasad kepada beliau nantinya. Sammihi Muhammadan, beri nama dia nanti dengan nama Muhammad. Makanya Bapak Ibu, kemuliaan Nabi itu pertama terletak di namanya. Apa arti Muhammad? Mahmud, yang dipuji dan terpuji. Dan bahkan bukan hanya umat Rasulullah yang memuji Rasulullah, Allah Al-Khaliq pun memuji Rasul. Sebagaimana firman Allah dalam surah yang ke-68 atau surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Disanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipuji Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemuliaan Rasul itu namanya pun sudah disebut dengan nama lain, bukan Muhammad, tapi nama lainnya adalah Ahmad. Sebagaimana firman Allah dalam surah yang ke-61 ayat yang ke-6 atau surat As-Saff, wa iz qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, aku ini utusan Allah kepada kamu. Tugasku adalah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad, dan memberi kabar berita gembira kepada kalian bahwa nanti akan datang seorang rasul, namanya adalah Ahmad. Jadi Ahmad adalah nama Nabi. Makanya ada dalam lantunan nasyid atau kasidah, Ahmad ya Habib, Ahmad ya Habibi. Ini adalah kecintaan kita kepada Rasulullah dengan banyak-banyak menyebut namanya. 3000 tahun lebih kurang sebelum Nabi Muhammad, lebih kurang 30 generasi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Wahai Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul di kalangan mereka nantinya, yatslu alaihim ayatika, yang mana dia rasul ini akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab-kitabmu dan juga tentang hikmah, wa yuzakkihim, serta membersihkan mereka. Ini sudah dijelaskan oleh Allah tentang ungkapan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kemuliaan Rasulullah terletak di namanya, maka berilah nama kita, anak kita dengan Muhammad. Maka berilah nama yang disukai oleh Allah dengan Abdullah. Abdullah itu adalah ayah Nabi. Nabi mengatakan, siapa nama yang paling dicintai oleh Allah wahai Rasulullah? Nama yang bagus yang diberikan itu adalah Abdullah, kalau tidak Abdurrahman.
Kini orang dah itu doh. Laya anak bulan Februari namanya Valentino Rossi. Apa no suka main bola namanya Lionel Messi. Amaknya nonton sinetron, suka nonton sinetron namanya Syahrini. Itu yang diperhatikan orang sekarang ini. Sehingga menjadikan Rasulullah teladan dalam kehidupan sudah sangat jauh panggang dari api. Maka kita sebagai umat Rasulullah bukan hanya memperingati kelahiran Rasul, sejarah kehidupan Rasul di dalam bulan Rabiul Awal saja, tapi di seluruh bulan dalam kehidupan kita adalah senantiasa mengingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul lahir ke dunia dalam keadaan yatim, lebih kurang 6 bulan dalam kandungan ibunda tercinta. Ayah telah berpulang ke rahmatullah. Setelah itu dilahirkan ke dunia ini 4 tahun, 6 tahun sesudah Nabi dilahirkan, ibunda pergi pula dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Di usia lebih kurang 8 tahun, kakek beliau pun meninggal. Di usia yang 8 tahun sampai 53 tahun, itulah Rasulullah bersama dengan paman yang senantiasa melindungi beliau, menjaga beliau dari ancaman orang-orang kafir Quraisy. Bahkan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika lebih kurang umur 12 tahun Rasulullah pun sudah diajak untuk berdagang. Kemana berdagang? Ke daerah Syria atau daerah Syam. Di dalam perjalanan bertemu dengan seorang pendeta namanya Buhairah. Pendeta ini menyampaikan agar engkau berhati-hati dan menjaga betul keponakanmu ini. Karena kalau tahu orang kafir, tahu orang Yahudi, tahu orang yang Nasrani, mereka akan membunuhnya. Kenapa begitu? Karena mereka menantikan Nabi dan Rasul akhir zaman itu, dan terletak di dalam diri keponakanmu ini. Maka suruhlah dia pulang, bawalah dia pulang, jaga baik-baik agar jangan diketahui oleh orang Yahudi atau orang Nasrani. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masa kerasulan atau sebelum umur Nabi 40 tahun, Nabi lah digelari dengan Al-Amin. Arti Al-Amin tuh dapat dipercaya. Kenapa Nabi digelari dengan Al-Amin? Karena kejujuran Nabi. Tidak ada kampus atau universitas yang meluluskan para sarjananya dengan gelar Al-Amin. Kenapa Al-Amin tidak ada diberi gelar oleh orang atau kampus? Karena Al-Amin itu adalah nilai pribadi seseorang. Ada orang yang sekolahnya tinggi, ilmunya tinggi, tapi iman tak ada dalam hatinya. 2 hari diangkat jadi menteri lalu dia pergi ke PK. Itu orang tu sekolah tinggi, ilmu tinggi, iman tak ada dalam hati. Saya go kerajo mandi yang sebenarnya. Ada pula sebaliknya, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan iman yang luar biasa dalam hatinya, walaupun secara fisik dia adalah orang yang buta, dia orang yang tak mendengar, kakinya pincang, tangannya pun putus dan lain sebagainya, tapi di saat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru disitulah kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak bisa melihat seseorang Bapak Ibu dilihat dari fisik, dilihat dari ketampanan, dilihat dari kegagahan, tapi yang dilihat dari seseorang adalah bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sosok yang seperti itu terletak pada diri Rasul. Dia orangnya ganteng, orangnya gagah. Bahkan dalam sejarah Bapak Ibu, Nabi tidak pernah diinggo ilalat loh. Nabi tidak pernah menguap. Menguap tu, menguap. Itu menguap namanya itu. Awak baru saya kemenangan pengajian. Ada orang yang tidak bisa tidur malam hari. Apa kata temannya? Ambil Quran, pergi bawa luak dulu. Ambil Quran, 5 minit baca Quran ya Bu. Mulai tekan tua. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah penyakit Bapak Ibu. Kenapa itu penyakit? Karena salah satu strategi setan menjerumuskan manusia adalah melalui menguak tadi itu. Makanya Bapak Ibu, setan itu tidak akan pernah mengizinkan awak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Abdullah bin Abi Ummi Maktum, salah seorang sahabat Rasulullah yang matanya buta, lah tuh renta. Kalau tuh renta tuh kalau berjalan lah bergoyang sadonya tuh. Lah tuh renta datang ke masjid Nabi sampai meminta kepada Rasulullah, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Apakah engkau mendengar suara azan? La ya Rasulullah, datang ke masjid. Pada suatu ketika Abdullah bin Abi Maktum ini datang ke masjid, jatuh di jalan.
dibantu oleh seorang pemuda. Setelah dibantu oleh pemuda, bisuakno mau ditulo balik. Bisuakno mau ditulo balik sampai penasaranlah Abdullah bin Abi Maktum ini, kenapa engkau membantu saya? Siapa engkau gerangan? Apa jawaban dari pemuda tadi? Ambo setan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada orang elok, awak mungkin si setan tuh. Nah, ambo setan. Kenapa engkau membantu saya padahal saya mau ke masjid? Sebab pertama jatuh pertama, kalau engkau sekiranya jatuh, malaikat Allah mendoakan untuk diri engkau. Ada malaikat, ya Allah ampuni Abdullah bin Abi Maktum. Dan setan itu mendengar pembicaraan malaikat yang ada di Madinah itu. Setelah itu jatuh yang kedua, kalau sekiranya engkau jatuh, malaikat Allah berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa engkau dan dosa orang-orang Madinah ini. Jatuh yang ketiga pun mode itu. Tak ingin setan melakukan awak melakukan kebaikan. Kalaupun setan ingin di padian sewa melakukan kebaikan, pasti ba'a-baanya di dalam kebaikan yang awak lakukan ditanamkan sifat-sifat yang tidak baik. Makanya Bapak Ibu, menjaga nilai iman dan Islam yang ada dalam diri awak itu tak gampang. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibalik daripada itu sifat hasad ada di dalam dirinya. Makanya ada seseorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar." Wahai Rasul, ada seorang perempuan di tempat kami rajinnya melakukan puasa, bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah pun dilakukan. Wa taqumul lail, rajin melakukan solat, bukan hanya solat wajib, solat tahajud, solat duha pun dilakukannya. Wa tunfiku, rajin berinfak karena dia orang kaya. Walakin tu'zil jiran, tapi suka menyakiti hati orang lain. Rajin solat, rajin ibadah, rajin berinfak, rajin melakukan kebaikan, tapi lisannya masih suka mencela orang lain. Apa kata Nabi? Fama'wahan nar, tempat orang seperti itu di neraka. La khaira fiha, berarti tidak ada kebaikan dilakukannya. Maka oleh karena itu kita contoh Rasulullah. Rasulullah mempunyai sifat amanah. Kita tanamkan sifat amanah di dalam diri kita. Sebagai orang tua, anak adalah amanah. Sebagai pemimpin, rakyat itu amanah untuk kita, bukan untuk mencari keuntungan sesaat. Sebelum kampanye disampaikan modeko, sesudah kampanye tidak boleh dong. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang hanya hubbud dunia, mencintai dunia bukan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah diangkat menjadi rasul, perjuangan pun dimulai Bapak Ibu. Rasul diangkat umur hampir 10 tahun. Secara psikologis Bapak Ibu, hampir 10 tahun itulah masa yang stabil kawan. Orang kalau hampir 10 tahun umurnya hendaknya beribadah kepada Allah, dikhawatirkan ketika kematian datang kanyo mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kalau ada Bapak Ibu masih punya menantu aku lah lebih 10 tahun diingat-ingat dia tahu. Jadi kecilnya kapian semayang bagai, tapi diingatkan karena itu kewajiban kita. Kewajiban kita mengingatkan, mengajak, bukan memberi petunjuk. Karena yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tetapi yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ingian. Jadi kalau lampai 10 tahun umur, ndak yo namu datang ke masjid, berdoa kita kepada Allah, kepada orang yang ada di sekitar kita Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati mereka. Kalaulah menjelang tua, lah menjelang kematian datang kepada awak, ndak yo sempat beramal, nanti ketika datang kematian kepada awak, kecil malaikat, wahai ya Allah, ukhruji ila syahtillah, keluarlah engkau wahai roh menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu marhalatut taksis, masa Rasulullah mengajak manusia berdakwah, mengajak manusia di jalan tauhid, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dimulai daripada fase dakwah secara sir dulu. Diajak orang tetangga, karib kerabat, orang yang dakik Jawa untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 tahun lamanya marhalatut taksis dakwah secara sir. Setelah itu baru dimulai di awal tahun yang keempat dari kenabian dakwah secara jahar.
mempunyai tantangan yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, orang kafir Quraisy datang ke paman beliau Abu Talib. Kecil orang kafir Quraisy ke paman beliau, wahai Abu Talib, kami menghormatimu, tolong sampaikan ke keponakanmu agar jangan lagi dia berdakwah, agar jangan lagi dia menyebarkan ajaran barunya itu. Setelah Nabi pulang, disampaikan oleh paman beliau, ya ami, wahai pamanku, lawada'u syamsa fi yamini, kalau mereka letakkan matahari di tangan kananku, kata Nabi kepada paman beliau, wal qamara ala yasiri, rembulan diletakkan di tangan kidambo ko, ala an atsruka hazal amr, agar ambo berhenti untuk menyampaikan dakwahku ke cik Nabi, hatta yuzahirahullah, sehingga Allah yang memberikan kemenangan, au ahli kafih, atau ambo surang yang akan celaka, mataraktum, ambo tidak akan meninggalkan, wahai paman. Itu yang disampaikan oleh orang kafir Quraisy ke paman beliau agar berhenti berdakwah, dan itulah jawaban Nabi. Laika diletaknya matahari di tangan kanan ambo, laika diletaknya bulan di tangan kiri ambo, agar ambo berhenti berdakwah, ambo tidak akan berhenti, wahai paman, sehingga Allah yang memberikan kemenangan, atau ambo surang yang akan celaka. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain datang pula kali yang kedua. Apa tawaran yang diberikan oleh orang kafir Quraisy? Wahai Abu Talib, kami punya pemuda ganteng. Waktu kau pemuda aku banyak, engkau jago pemuda aku, dan kami jago anak engkau, keponakan engkau itu. Apa kata Abu Talib? Engkau jaga, aku menjaga anakmu agar aku beri makan, sementara keponakanku aku berikan kepada kamu untuk kamu bunuh atau untuk kamu siksa nanti. Indah dan bodoh. Maka setelah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berlalu dakwah secara sir, setelah berlalu dakwah secara jahar, masuklah pasti kepada namanya tahun Amul Huzni, tahun kesedihan. Pai orang yang telah melindungi Rasul, membela Rasul, Khadijah dan Abu Talib. Ketika itu gundah gulana seketik hati Nabi. Asa Nabi untuk melakukan dakwah ke Maleke Taif. Sampai di Taif Nabi tidak disambut Bapak Ibu, tapi disambit. Joa disambitnya jo karekel, joa disambitnya jo lemparan-lemparan dari orang Taif. Mereka menghina Nabi, mencela Nabi, mencaci Nabi, memaki dan lain sebagainya sampai mengusir. Sampai dalam riwayat dikatakan Bapak Ibu, Nabi itu luka pelipisnya sampai tangga gigi Nabi. Begitu kebencian orang-orang Taif karena kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah Nabi berhenti di situ? Tidak. Sampai Nabi didatangi oleh malaikat penjaga bukit Taif tersebut. Ya Muhammad, mud yadaika ila sama. Wahai Muhammad, panjangkan tanganmu ke langit. Maknanya berdoalah kepada Allah. Biar anak kami balian-balian bukit Taif ko. Nabi tidak mau berdoa kepada Allah. Maka Nabi berdoa kepada Allah. Wahai Allah, inni asku ilaika di'fa quwwati, wahai Allah, aku kadukan lemahnya aku ya Allah, wa qillata hilati, sedikit kemampuanku ya Allah, wa hawani 'alan nas, hinanya aku di hadapan manusia wahai Allah. Dalam yang lainnya doa Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, wahai Allah, beri petunjuklah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nabi tidak mengucapkan doa yang tidak baik. Nabi senantiasa menyanjung, mudah-mudahan Allah nanti memberikan hidayah kepada mereka. Dan itu dibuktikan setelah Nabi hijrah ke Madinah, orang Taif masuk Islam 100%. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang mesti kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk melakukan atau memutuskan perkara yang perkara itu akan membuat kebencian sesama kita. Rasul tidak lantas memohon kepada Allah agar dihancurkan kaumnya, tidak. Tapi doa yang seharusnya dilakukan oleh Rasul, disimpan doa mustajab itu oleh Rasulullah dan nanti dipergunakan di yaumil mahsyar, di hari akhir nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Rasul dalam Amul Husni hijrah ke Taif, lalu hijrah ke Madinah, ini luar biasa. Di Madinah baru Islam itu nampak berkembang. Orang Madinah lah menyambut Nabi di Madinah.
Bako orang Madinah menyambut Nabi di Madinah, padahal mereka Nabi tidak pernah ke Madinah. Rupanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya Aqabah, bai'at Aqabah yang pertama, bai'at Aqabah yang kedua, orang Madinah masuk Islam, mereka rindu dengan kedatangan Rasul ke tempat mereka. Mereka ingin Rasulullah datang ke Madinah, sehingga pagi sore dinanti kehadiran Rasul di Madinah. Ketika Nabi lah mulai nampak dari kejauhan, nampak di orang Yahudi, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Muhammad, Tuhan yang kalian tunggu itulah tiba Tuhan. Orang Yahudi nampak pertama tu. Sehingga dilantunkan dalam nasyid ketika Nabi sampai di Madinah, Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Salah satu nama Nabi adalah Badar. Tala'al badru alaina, telah terbit di atas kami bulan purnama. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara tentang kelahiran Rasulullah, sejarah kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tidak cukup waktu bagi kita Bapak Ibu untuk membacanya pada saat sekarang ini. Kita bukan mengikuti Rasul dari bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Rasul, tapi bagaimana Rasul dalam melakukan apa-apa. Contoh, Rasul lalu dia pelepah kurma. Harus lo cari datang kerambia kini ambil pelepah kerambia itu lalu di situ enggak. Itu kebangan perimbit yang ada di rumah itu cepat saya keluar. Enggak. Tapi bagaimana Rasulullah? Rasul tidur mempunyai sunnah. Apa sunnah Rasul sebelum lalu baca 3 kul. 3 kul tu. 3 kul tu baca. Enggak. Tapi bacalah surah Al-Ikhlas, bacalah surah Al-Falaq, bacalah surah An-Nas, bacalah surah ayat kursi, bacalah akhir surah Al-Baqarah, berselawatlah kepada Rasul, hembuskan baruin kepada itu. InsyaAllah tidak akan pernah diganggu kita oleh syaitan. Begitu Rasulullah dalam menjalankan kehidupannya, dan itu adalah menjadi suri tauladan bagi awak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan? Diawali dengan mengucapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kepada Allah. Setelah makan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti awak teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengetahui sejarah kehidupan Rasul, tapi awak tidak namuh mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Iza laqitahu fasallim alaih." Kalau kalian berjumpa dengan saudara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fasallim alaih, ucapkan salam. Ini ndak dulu. Good morning, Ibu. Selamat pagi. Tapi yang harusnya Rasul mengatakan fasallim alaih, ucapkan salam. Apa kalimat salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu jarang bana dipraktekkan, dan itu kebiasaan. Anak-anak pulang sekolah, ada ucapannya Bu, Assalamualaikum, saya terengah ya. Assalamualaikum. Harusnya Assalamualaikum jale-jale. Dan itulah diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi ketika di Madinah tuh, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Di ujung hadis dikatakan, itulah yang membuat kalian masuk dalam saruku bisalam, dengan keadaan selamat. Jadi untuk mendapatkan keteladanan dari Rasul, mesti kita meniru bagaimana Rasulullah dalam mengajarkan kepada umatnya tentang apa yang mesti dilakukan agar selamat dalam kehidupan ini. Rasul orangnya sabar dalam menghadapi apapun dalam problematika dalam kehidupan. Awak mesti sabar pula. Bahkan sabar itu tidak ada batas ujung pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar. Orang yang sudah sabar, orang yang ditimpa musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kami uji kamu dengan sedikit rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa atau kematian, kekurangan buah-buahan. Masih kata Allah, beri kabar gembira kepada orang yang ditimpa musibah tersebut, orang-orang yang sabar tersebut. Asya orang yang sabar itu orang yang senantiasa dalam keadaan suka dekat dengan Allah, dalam keadaan duka pun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ingin seperti itu. Dalam keadaan duka kita lupa kepada Allah, Allah tak ingin seperti itu. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan perkara orang yang beriman.
Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan orang beriman itu baik untuk orang beriman tersebut. Asya orang yang beriman yang baik urusannya itu orang yang kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat syakara, lahir sifat syukur dalam diri. Kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah atau ujian, maka lahir dalam hatinya sifat sabar, dan inilah yang terbaik untuk orang beriman. Jadi Bapak Ibu, meneladani Rasulullah dalam segi kesabaran dan kesyukuran beliau, ini adalah menjadikan kita menjadi mukmin yang sempurna. Kenapa jadi mukmin yang sempurna, Ustaz? Dalam keadaan beriman, dalam keadaan diberi nikmat, kita senantiasa dipuji oleh Allah. Dalam keadaan diberikan musibah, kalau oleh sabar awak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keteladanan Rasulullah dari segi nama, dari segi akhlak beliau, dari segi perilaku beliau, dari segi ibadah beliau harus kita tiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sampai meninggal pun Rasulullah senantiasa melakukan salat malam. Salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatnya panjang. Dibaca surah Al-Baqarah, dibaca surah Ali Imran, dibaca surah An-Nisa, sampai Huzaifah Al-Yamani mengatakan, ambo menyangko Nabi itu ketika akhir surah Al-Baqarah karuku lain rupanya indah. Awak batu Bapak Ibu, kok panjang imam membaca setiap Allah kalau kasar, bu bisa ada sekolah dan solat lain. Mas solat lain tempat lain solat lain. Ayatnya lebih pendek-pendek, capek solat. Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kalian berjamaah ringankan bacaannya. Artinya jemaah ini adalah ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada yang kadangnya lalu ditutui. Dan inilah indahnya ajaran Islam Bapak Ibu. Rasul mengajarkan kepada kita, teladani akhlak Rasul dalam menjalani kehidupan ini. Dan kalau awaklah meneladani Rasulullah, hasanah itu akan dapat dewa. Uswatun hasanah, hasanah dapat dewa. Dan hasanah itu kan doa awak kok. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di dunia wa hasanah itu dapat kebaikan, itu dapat syaratnya ikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika ada kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Syatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, teladani Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah, ajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hasanah dapat lewat dalam kehidupan dunia. Di akhirat nanti syafaat Rasul akan senantiasa menunggu awak. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi di akhirat nanti Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melainkan besok di akhirat awak akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku berarti dia mencintai aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, nanti dia bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia dapat dewa, kebaikan akhirat dapat dewa kalau awak lai senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Itu Bapak Ibu kajian kita pada malam ini kok. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, bisa kita menjadikan Rasulullah menjadi suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi ibadah, dari segi akhlak, dari segi muamalah, ataupun dari segi sosial bermasyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladani. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.